Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS ya, mata pelajaran sejarah ya. Atau sejarah. Kelas 10 SMA atau MA semester 1, kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Ciri-ciri masyarakat praksara adalah sebagai berikut kecuali A. Hidup secara nomaden, B. Tidak memiliki kebudayaan, C. Hidup bergantung pada alam, D. Mengumpulkan makanan dari alam, C. Mengumpulkan makanan dari alam, E. Tidak mengenal tulisan. Maka jawaban yang benar adalah B. Tidak memiliki kebudayaan ya. B jawaban. Pengertian fosil adalah A. Sisa tengkorak manusia purba, B. Sisa-sisa kebudayaan masyarakat praaksara, C. Tanda-tanda kehidupan masyarakat praaksara, D. Jejak-jejak kebudayaan masyarakat praaksara, E. Peninggalan sejarah yang telah membatu. Maka jawaban yang benar adalah E ya, peninggalan sejarah yang telah membatu. Zaman batu dibagi menjadi beberapa zaman. Zaman batu yang tertua adalah A. Mesolitikum, B. Neolitikum, C. Paleolitikum, D. Neozoikum, E. Megalitikum. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Paleolitikum jawabannya. Berikut Movius menggolongkan alat-alat dari batu sebagai perkakas zaman praaksara. Antara lain berikut ini kecuali kapak, A. Penetak, B. Genggam, C. Kayu, D. Lonjong, E. Perimbas. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kayu jawabannya. Kebudayaan Baskon Hoabin ditemukan di gua-gua di Asia Tenggara. Peninggalan kebudayaan ini ditemukan di daerah Indonesia yaitu A. Sumatera Timur, B. Sulawesi Selatan, C. Nusa Tenggara Timur, D. Kalimantan Tengah, E. Kalimantan Barat. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Sumatera Timur jawabannya. Manusia yang hidup pada masa bercocok tanam di Indonesia Barat mendapat pengaruh besar dari ras A. Austro-Melanozoid, B. Negroid, C. Asia Melanozoid, D. Austronesia, E. Mongoloid.
Maka jawaban yang benar adalah E ya, mongoloid jawabannya. Pada zaman Batu Tengah, manusia purba menggunakan peralatan yang disebut A. menhir, B. pebble, C. kapak persegi, D. kapak lonjong, E. dolmen. Maka jawaban yang benar adalah B ya, pebble jawabannya. Zaman praaksara seringkali diartikan sebagai zaman A. keajaiban yang terjadi pada masa lampau, B. saat manusia telah mengenal tulisan, lalu ada C. sebelum lahirnya manusia pertama, D. terciptanya tulisan untuk pertama kali, E. manusia belum mengenal tulisan. Maka jawaban yang benar adalah E. manusia belum mengenal tulisan. Nama ahli yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri adalah A. Van Henigelden, B. Prof. Dr. Hankern, C. Muhammad Ali, D. Hogan, dan E. Prof. Muhammad Yamin. Maka jawaban yang benar adalah E. ya, Prof. Muhammad Yamin jawabannya. Dolmen dan menhir merupakan peninggalan kebudayaan dari zaman A. Batu Tengah, B. Batu Muda, C. Batu Besar, D. Batu Barau, E. Batu Tua. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu batu besar jawabannya. Bangsa Melayu yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Proton Melayu dan Neutro Melayu, B. Proto Melayu dan Neutro Melayu, C. Proto Melayu dan Deutero Melayu, D. Melanozoik dan Melanesia, E. Proton Melayu dan Deutero Melayu. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Proto Melayu dan Deutero Melayu jawabannya. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ke-3 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti A. Muara Kaman, B. Kedukan Bukit, C. Bukit Awi, D. Tugu Batu, E. Jambu. Maka jawaban yang benar adalah A. Muara Kaman jawabannya. Berikut adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat non-Maden, kecuali A. hidup dari hasil mengumpulkan bahan makanan dan berburu, B. sering tinggal di gua dalam jangka waktu lama, C. peralatan hidup masih sangat sederhana dan terbuat dari batu atau kayu, D. hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, E. sangat bergantung pada alam. Maka jawaban yang benar adalah
B ya, sering tinggal di gua dalam jangka waktu yang lama. Salah satu tempat tinggal manusia zaman Batu Madia adalah berupa gua atau cerong tempat tinggal manusia yang disebut dengan nama A. Joken Modinger, B. Roche Shelter, C. Abris Sosropce, D. Flakes, E. Cerung Karang. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Abris Sosropce jawabannya. Pola kehidupan nomaden artinya A. Tinggal di gua, B. Bercocok tanam, C. Berburu, D. Berburu dan meramu, E. Berpindah. Maka jawaban yang benar adalah E. Berpindah-pindah jawabannya. Kita lanjut. Ada dua ras yang mendiami Indonesia pada permulaan kala Holocene, yaitu A. Austra-Melanozoid dan Asialoid, B. Austro-Melanozoid dan Mongoloid, C. Asia-Melanozoid dan Mongoloid, D. Austronesia dan Negroid, E. Austro-Melanozoid dan Mongo-Asialoid. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Austro-Melanozoid dan Mongoloid jawabannya. Ada tiga tradisi pokok pembuatan alat-alat pada masa post-Pleistocene, yaitu A. Tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang dan tradisi kapak genggam Sumatera, B. Tradisi kapak genggam, tradisi alat tulang dan tradisi kapak genggam Sumatera, C. Tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang dan tradisi kapak genggam Kalimantan, D. Tradisi alat tulang, flakes dan tradisi kapak genggam, E. Tradisi serpi bilah, tradisi alat batu dan tradisi kapak genggam Sulawesi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang dan tradisi kapak genggam Sumatera. Paham atau kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci adalah A. Agama, B. Norma, C. Dinamisme, D. Totemisme, D dan E. Animisme. Jawaban yang benar adalah C ya, dinamisme jawabannya. Perbedaan zaman praaksara dengan zaman sejarah terletak pada A. Zaman praaksara meninggalkan bukti secara tertulis, sedangkan zaman sejarah sebaliknya. B. Zaman sejarah dan praaksara merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau.
C. Zaman praksara sampai adanya makhluk di muka bumi, sedangkan zaman sejarah diawali dengan adanya penemuan fosil. D. D. Zaman praksara sudah mengenal tulisan, sedangkan zaman sejarah belum mengenal tulisan. E. Zaman sejarah meninggalkan bukti secara tertulis, sedangkan zaman praksara sebaliknya. Maka jawaban yang benar adalah E. Zaman sejarah meninggalkan bukti secara tertulis, sedangkan zaman praksara sebaliknya. Nama ahli yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa, Cochin China, dan Kamboja adalah A. Prof. Dr. K. Henken, B. Muhammad Ali, C. Prof. Muhammad Yamin, D. Hogan, E. Van Gelder. Jawaban yang benar adalah A. Ya, Prof. Dr. Henken jawabannya. Masyarakat purba hidup secara nomaden atau berpindah-pindah pada masa A. Bercocok tanam, B. Perundagian, C. Mengumpulkan makanan, D. Sejarah, E. Berburu dan meramu. Maka jawaban yang benar adalah E. Ya, berburu dan meramu jawabannya. Batas waktu zaman praksara yaitu sejak A. Zaman lahir sampai ditemukannya tulisan, B. Ditemukannya fosil dan tulisan, C. Ditemukannya fosil dan artefak, D. Ditemukannya bukti-bukti sejarah, E. Zaman lahir sampai ditemukannya alat kehidupan. Maka jawaban yang benar adalah A. Ya, zaman lahir sampai ditemukannya tulisan. Berikut yang disebut juga sebagai zaman sekunder ialah zaman A. Mesozoikum, B. Neozoikum, C. Suzoikum, D. Megalitikum, E. Paleozoikum. Maka jawaban yang benar adalah A. Ya, Mesozoikum jawabannya. Meganthropus paleojavaniscus artinya manusia purba yang besar dan tertua di Jawa ditemukan pertama kali oleh von Koningswald di A. Sangiran, B. Ngandong, C. Bengawan Solo, D. Wajak, E. Trinil. Jawaban yang benar adalah A. Ya, Sangiran jawabannya. Homo wajakensis ditemukan pada tahun 1889 di Wajak oleh A. Terhar, B. Van Richthofen, C. O'Connor, D. Eugen Dubois, E. von Koningswald. Maka jawaban yang benar adalah B. Ya, Van Richthofen jawabannya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.